Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi. Semoga Bapak dan Ibu semua, para mantan abdi negara selalu dalam keadaan sehat, bahagia, melimpah berkah, dan juga panjang umur. Nah, kita akan membahas mengenai kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, mengenai isu, mengenai rumor, dan juga desas-desus. Begitu juga mengenai peluang kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS. Nah, Bapak dan Ibu semua, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi, Bapak dan Ibu semua, kalau kita bicara mengenai kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS, itu kan memang menjadi isu yang sangat sensitif, menjadi isu yang sangat panas, karena ada sangat banyak konten di media sosial yang menyatakan bahwa gaji untuk pensiunan PNS itu pasti naik. Pertanyaannya, bagaimana respon dari PT Taspen terkait dengan isu atau rumor yang menyatakan bahwa gaji untuk pensiunan PNS itu akan atau sudah resmi naik. Nah, PT Taspen itu menyatakan bahwa sampai saat ini itu manajemen Taspen itu belum menerima regulasi atau peraturan baru terkait dengan kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Bahkan PT Taspen itu juga menyatakan bahwa regulasi itu tidak hanya berkaitan dengan kenaikan gaji, tapi juga rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Itu artinya, Bapak dan Ibu semua, kalau ada konten yang menyatakan bahwa gaji pensiunan PNS itu akan atau sudah resmi naik, itu bisa dipastikan sebagai konten hoax. Kalau ada konten yang menyatakan bahwa rapelan gaji untuk pensiunan PNS itu sudah dicairkan mulai tanggal sekian, juga bisa dipastikan sebagai konten hoax. Jadi, Bapak dan Ibu semua, mohon jangan tertipu ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah gaji untuk pensiunan PNS itu akan naik di tahun 2026 ini? Kalau kita bicara mengenai peluang, tentu saja masih ada peluang, karena peluang itu kan dari 0 sampai sekian. Kalau kita kerucutkan ya mungkin dari 1% sampai 99% atau bahkan 100%. Pertanyaannya adalah, kalau gaji pensiunan PNS itu naik, tentu saja memang akan berpengaruh terhadap APBN. Nah, kita perlu melihat bagaimana kondisi APBN yang ada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu itu kan Pak Purbaya itu sudah menyatakan bahwa di bulan Februari APBN Indonesia itu mengalami defisit. Angkanya itu sangat besar karena mencapai sekitar 135,7 triliun rupiah. Itu artinya dengan kondisi defisit di APBN, ya secara kasarnya cukup sulit bagi negara atau bagi pemerintah untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS dan juga bagi pegawai negeri sipil aktif ataupun aparatur sipil negara aktif di seluruh Indonesia. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan. Karena apa? Pak Purbayudi Sadewa itu sudah menyatakan bahwa beliau itu akan melihat bagaimana kondisi fiskal di triwulan pertama, baru nanti akan mempertimbangkan langkah atau kebijakan yang akan diambil di triwulan kedua, triwulan ketiga, ataupun triwulan keempat. Nah, Bapak dan Ibu semua, saat ini itu kan sudah bulan April itu, artinya triwulan pertama tahun 2026 itu kan sudah dilewati, karena triwulan itu kan hanya 3 bulan, jadi dari bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret. Untuk APBN sendiri di bulan Maret itu kan sampai saat ini itu kan memang belum diumumkan. Nah, nanti biasanya Kementerian Keuangan itu akan menyampaikan update terkait dengan APBN di awal bulan. Mungkin di minggu besok, minggu depan, Pak Purbayudi Sadewa dan jajarannya di Kementerian Keuangan itu akan menyampaikan update terkait dengan kondisi APBN di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu semua, memang kenyataan itu adalah kenyataan yang sangat pahit. Karena apa? Sekali lagi, dengan kondisi APBN yang memang sangat defisit dan angkanya itu sangat besar, peluang bagi pensiunan PNS untuk mendapatkan kenaikan gaji itu kan cukup tipis lah ya. Kata-kata saya ini mungkin memang akan sangat mengecewakan atau akan sangat menyakitkan atau bahkan membuat para pensiunan PNS itu kehilangan harapan. Tapi menjadi gini Bapak dan Ibu semua, lebih baik kan kita memang menghadapi kenyataan daripada diberi berita bohong yang ada di media sosial. Nah, yang tidak kalah penting juga itu menjadi gini Bapak dan Ibu semua.
gaji naik untuk pensiunan PNS itu kan sampai saat ini seperti yang kita ketahui itu kan belum dimuat atau belum dicantumkan ke dalam peraturan pemerintah baik berupa PP ataupun Perpres. Beberapa waktu yang lalu itu kan memang di bulan Juni tahun 2025 itu kan sudah dikeluarkan Perpres nomor 79 tahun 2025. Tapi yang menjadi sorotan atau perlu digarisbawahi itu adalah begini Bapak dan Ibu semua. Di dalam Perpres itu kan tidak dicantumkan bahwa negara itu akan memberikan kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS. Nah, di dalam peraturan atau regulasi itu yang mendapatkan jaminan mengalami kenaikan gaji itu adalah PNS aktif atau ASN aktif. Misalnya guru, dosen, tenaga penyuluh, kemudian TNI, Polri, kemudian pejabat negara. Nah, sayangnya memang pensiunan PNS itu tidak dimasukkan ke dalam regulasi itu. Tapi yang bisa untuk menjadi harapan atau cahaya kecil bagi pensiunan PNS itu adalah gini Bapak dan Ibu semua. Kalau gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik, bisa jadi gaji untuk para pensiunan PNS itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, tapi sekali lagi mungkin ini ada istilah yang bagus, kita perlu menyiapkan sedikit ruang ikhlas kalau nanti amit-amit ya Bapak dan Ibu semua ini. Kalau amit-amit ternyata gaji untuk para pensiunan PNS itu tidak dinaikkan atau tidak mengalami kenaikan. Nah, kalau situasi itu benar-benar terjadi, harapannya sih tidak terjadi lah ya, tapi kalau situasi itu benar-benar terjadi ya mungkin para pensiunan PNS di seluruh Indonesia ya mungkin memang harus menerima pil pahit itu, harus menelan pil pahit itu, harus bersikap ikhlas. Memang ini menjadi klise ya Bapak dan Ibu semua, menjadi sangat normatif bahwa ya apapun kita bersikap ikhlas, bahwa ikhlas itu kan memang sangat sulit, apalagi kalau pensiunan PNS itu kan memang selama ini selalu diberondong, selalu disuguhi dengan berbagai berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Yang tidak kalah penting juga itu menjadi gini Bapak dan Ibu semua, peluang bagi pensiunan PNS untuk mendapatkan gaji naik dari negara atau dari pemerintah, dalam hal ini dari Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, akan mulai ditentukan di triwulan kedua. Kemudian apakah nanti triwulan kedua situasinya membaik? Kalau situasinya membaik, mungkin bisa jadi baru akan dieksekusi di triwulan ketiga. Tapi kalau triwulan kedua ini ternyata ekonomi atau APBN-nya defisit, ya mungkin triwulan ketiga itu akan dilihat oleh Kementerian Keuangan atau oleh pemerintah. Nah, kalau triwulan ketiga itu ternyata APBN itu mengalami perbaikan, ya mungkin realisasi kenaikan gaji itu akan diwujudkan di triwulan keempat atau menjelang akhir tahun. Tapi gini Bapak dan Ibu semua, ya kita sama-sama tidak boleh melupakan fakta bahwa sampai saat ini itu kan memang ada berbagai gejolak yang terjadi. Nah, Indonesia itu kan memang sangat terdampak dari situasi geopolitik global. Misalnya kita ketahui bahwa sampai saat ini itu kan masih terjadi perang di Timur Tengah antara Iran, kemudian Israel, kemudian Amerika Serikat. Belum lagi dengan atau berkaitan dengan harga minyak. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat ada rumor bahwa harga BBM itu akan naik, tapi untungnya per 1 April kemarin itu kan pemerintah sudah menegaskan bahwa harga BBM itu tidak dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah. Tapi ya gini Bapak dan Ibu semua, memang saat ini itu kan situasinya itu kan memang sulit tuh. Belum lagi kalau kita bicara mengenai bagaimana daya beli masyarakat yang dianggap itu menurun dalam beberapa waktu terakhir. Nah, berbagai kondisi tersebut tentu bisa menjadi penghalang atau bisa menjadi sebuah rintangan bagi pensiunan PNS untuk mendapatkan kenaikan gaji. Yang tidak boleh dilupakan juga itu menjadi gini Bapak dan Ibu semua, PNS aktif atau ASN aktif yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan berupa Perpres nomor 79 tahun 2025 bahwa mereka itu akan menerima kenaikan gaji, sampai saat ini itu kan realisasinya itu belum terwujud. Itu artinya PNS aktif ataupun ASN aktif itu kan masih harus menunggu realisasi dari pemerintah untuk menaikkan gaji mereka.
Nah, ketika gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif sampai saat ini belum terwujud, ya tentu saja sangat sulit bagi pensiunan PNS untuk mendapatkan kenaikan gaji, karena logikanya gaji PNS aktif atau ASN aktif itu harus naik terlebih dahulu, baru nanti atau baru akan dibarengi dengan gaji untuk pensiunan PNS. Kayaknya ya Bapak Ibu semua, koreksi kalau saya salah, akan sangat sulit ketika gaji pensiunan PNS naik, tapi di sisi lain gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu juga belum naik. Belum lagi kalau kita bicara tentang gaji untuk para hakim di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu semua pasti sudah tahu bahwa Presiden Pak Prabowo Subianto itu sudah berjanji memberikan kenaikan gaji untuk para hakim di seluruh tanah air. Bahkan ini hakim yang levelnya paling junior itu sudah mendapatkan jaminan bahwa mereka itu akan mendapatkan kenaikan gaji hingga ratusan persen, tepatnya 280%. Nah, kenaikan gaji untuk para hakim itu tidak hanya berlaku untuk level junior, tapi juga semua level yang ada di jajaran hakim yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sampai saat ini, realisasi kenaikan gaji hakim itu kan kayaknya ya, koreksi kalau saya salah, itu kan belum terwujud atau belum diwujudkan oleh pemerintah. Nah, itu artinya mungkin pemerintah itu masih melihat bagaimana kondisi fiskal atau kondisi keuangan atau neraca keuangan yang dialami atau yang dimiliki oleh Indonesia. Sekali lagi, kalau kita bicara peluang, ya peluang itu pasti ada, karena peluang itu kan misalnya dari 0,01% sampai 99,9%. Tapi yang tidak boleh dilupakan itu adalah bagaimana kondisi sebenarnya yang dialami oleh Indonesia. Apalagi kan kita juga tahu Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka itu kan memiliki beberapa program yang memang anggarannya itu kan sangat besar. Salah satunya yang tidak boleh kita lupakan itu adalah program MBG atau makan bergizi gratis, yang mana anggaran atau dana untuk MBG itu kan mencapai ratusan triliun rupiah. Belum lagi ada program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih yang memang anggarannya itu juga sangat besar karena mencapai triliunan rupiah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kopdes itu kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan memang sampai saat ini itu kan targetnya adalah 80.000 di seluruh Indonesia. Tapi sampai saat ini target itu kan memang belum terwujud. Nah, hal itu yang mungkin ini husnudon aja ya. Masih terus digenjot oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Pak Prabowo Subianto untuk mewujudkan program-program prioritas yang memang menjadi program yang beliau rancang. Tapi ya sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kita tentu sangat berharap agar gaji untuk para pensiunan PNS itu dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah, karena ya kita ketahui ada sangat banyak pensiunan PNS yang saat ini hidupnya itu kan kekurangan. Banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu harus terjebak hutang, bahkan dengan usia pensiunan PNS yang sudah sangat sepuh, mereka itu kan harus bekerja serabutan untuk mendapatkan uang. Tentu saja kondisi itu tidak ideal, karena logikanya pensiunan PNS dengan usia yang sudah sangat sepuh ya mereka itu harus menikmati masa tua, menikmati masa pensiun dengan lebih tenang tanpa perlu memikirkan cicilan, tanpa perlu memikirkan hutang dan lain sebagainya. Tapi ya itu adalah situasi yang terjadi, ya kita doakan agar nasib atau kesejahteraan pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jangan percaya dengan konten yang menyatakan bahwa negara sudah pasti menaikkan gaji untuk pensiunan PNS karena belum ada regulasinya. Jangan mudah percaya juga dengan konten yang menyatakan prapelan gaji akan cair tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Karena sampai saat ini Taspen belum menerima regulasi dari negara atau dari pemerintah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.